Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang bergabung di pagi hari ini di Aula Iwamid Air, yang mana di pagi hari ini sebagaimana biasa di Senin pagi kita bersama-sama mengadakan yaitu acara di dalam simfoni siraman menata posisi hati nurani. Di pagi hari ini kita akan kembali mengulang, yaitu kajian yang tertulis di dalam kitab buku fikih tradisi. Sering saya ulang bahwa fikih tradisi di sini adalah menerangkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru-guru kita, oleh masyayikh, oleh salafus sholih yang berhubungan dengan masalah ibadah-ibadah, di mana dalam hal urusan ibadah ini adalah yang dulunya kita hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, yang baru kemarin sering mendapatkan semprotan, sorotan, kunjingan, dan apalah yang mengatakan tidak ada dalilnya. Kalau toh ada dalilnya adalah dhaif, ya kalau toh ada dalilnya ya dikatakan ini itu dan sebagainya. Namun untuk pagi hari ini kita mengulang tentang masalah bagian sholat. Bagian sholat di mana sering atau kita lihat orang-orang tua kita mungkin, atau mungkin ya guru-guru kita, atau mungkin kita diajari, khususnya ya di dalam berwudu itu adalah mengusap ubun-ubun. Nah, padahal dari mana ini ubun-ubun ini kok bisa menjadi ya satu hal bahkan wajib. Nah, yang wajibnya itu sebetulnya bukan mengusap ubun-ubun, tapi wajibnya itu adalah mengusap kepala. Di sini disoalkan ketika mengusap kepala pada waktu wudu,
ada sebagian orang yang melakukannya dengan mengusap ubun-ubun saja, ya tidak mengusap seluruh bagian kepala. Adakah dalilnya yang dijadikan pegangan dalam perbuatan tersebut? Jawabannya adalah mengusap kepala merupakan salah satu fardu wudu, fardunya. Ya, menurut kalangan Syafi'iyah, yaitu golongan madhab Syafi'i, yang wajib diusap hanya sebagian kepala, tidak seluruhnya. Ya, dalam kitab fikih al-Islami, ya wa adilatuhu, ya disebutkan di situ, waqala asy-Syafi'i waqala asy-Syafi'at dan as-Syafi'iyatu waqala lan ngendika sapa asy-Syafi'iyatu wong kang yo duweni madhab yo Syafi'i, al-wajibu wajib. Apa sing wajib mashuba dirasi, masuk sebagian sirah. Walau sya'rotan lan senajan sak ler, ya wahidatan kang siji yo sak ler rambut bihadirasi ing dalem watese sirah. Wates sirah itu yo gulu sebelah dhuwur, itu namanya hadiras ra'si. Bi alla yakhruja kelawan yento ora metu bil madhi anhu, kelawan yento ora metu bil madhi anhu saking yo watese sirah min jihati nusulihi nalikane umpama den culake apa rambut digrembyang, khususnya adalah perempuan. Khususnya kalau laki-laki sebagian ada yang senang gondrong, itu ya setelah dilepaskan begitu berarti yang wajib dibasuh itu adalah rambut yang ada di sebelah leher atas ke atas sampai ke empoknya. Tidak boleh yang dipegang itu ada atau yang diusap, ya dibasuh, bukan untuk di sini mashu, ya mashu itu adalah mengusap, ya, bukan basuh, mengusap. Awas, hati-hati ini kalau membasuh ya setiap kali wudhu harus kelebus itu ya kayak orang keramas, tidak. Nanti hanya mengusap ya sebagian kepala, ya, atau rambut yang masih di area kepala. Tidak boleh rambut yang melebihi dari batas kepala, yaitu leher sebelah atas. Cara anunya gitok apa ya? Gitok, tapi gitok dhuwur. Nah, itu jika rambut itu dilepas atau dikelembrehkan, apa ini bahasa Indonesianya, dikelembrehkan, ya wis yang penting maksud itu, ya udah, jadi begitu. Nah, ternyata ada satu hadis, ya, di mana Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ya, di dalam satu hadis an Mughirah saking ya sahabat Mughirah bin Syu'bah kang dadi anake Mbah Syu'bah ana Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Rasulullah alaiku mas yamsahu ngusap sapa Rasulullah ala hufaini ing atase hufain. Hufain itu adalah sepatu, ya,
Wa ala nasyatihi lan maring ubun-ubune. Ubun-ubune ya Kanjeng Nabi mbun-bunane. Wa ala imamatihi lan ing atase imamah. Imamah itu adalah surbannya ya, yang di apa namanya, yang dikerudungke ya, yang dikerudungake atau mungkin dubel-ubel. Nah, ini ada riwayat itu ya, ini adalah sunan dari hadis di dalam kitab Sunan Abu Dawud, berarti sahih ya. Itu apa namanya ya, hadis yang menerangkan tentang masalah alasan ya kebolehan untuk mengusap hanya ubun-ubun saja. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya sendiri berwudu ya dengan mengusap ubun-ubun, padahal ubun-ubun itu hanya sebagian atau sebagian depan dari kepala, bukan seluruhnya. Nah, hal ini berarti bahwa yang wajib diusap hanyalah sebagian saja. Nah, ini tapi ada ya di antara kita mungkin yang tidak mengusap ubun-ubun. Apakah saya boleh saja? Jadi kalau dulu itu waktu saya diajarin itu adalah melihat ya apa yang diajarkan oleh guru saya itu ya gitu, puk di atas itu di mic itu ubun-ubunnya. Nah itu. Nah ini tentang masalah membasuh ubun-ubun. Seterusnya, oh ya, ini kita mengulang. Nah seterusnya ada satu dalam membasuh kaki. Tadi disampaikan adalah wa ala khufaini. Ini gimana itu? Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa tidak wajib membasuh kaki, yang wajib hanya mengusapnya. Manakah yang benar? Apakah kaki itu wajib dibasuh atau cukup dengan diusap? Nah ini yang jadi masalah. Nah kalau ini ada satu perbedaan. Insya Allah nanti besok kita apa namanya ya kita kaji dulu. Jadi bedanya apa? Kenapa Rasulullah di situ mengatakan yaitu yang sahu ala khufaini. Jadi hanya cukup membasuh sepatunya. Nah terus gimana itu? Nah pada saat sepatu itu dipakai, ya sepatu dipakai dan di apa namanya satu perjalanan atau satu ya tempat tertentu yang mungkin kita sulit untuk melepas sepatu, kita apa namanya jangan membayangkan seperti hari ini. Dulu orang Arab itu kalau pakai sepatu itu adalah sepatu yang betul-betul di apa namanya ya talinya itu panjang sekali ya, bahkan sampai ke kempol ya, itu jadi kayak film Roma Irama apa ya, jadi yang sepatunya bukan sepatu sekarang yang tinggal diselupkan saja atau mungkin pantopel yang cukup diselup hanya depannya saja. Kalau dalam keadaan semacam itu wajib untuk membasuhnya, nggak boleh cuma diusap saja. Tapi kalau dalam keadaan semua tertutup dan terikat ya dengan kuat dan di tempat tertentu di mana tidak sebagaimana sekarang. Mungkin kalau di hutan, kita sholat di hutan dan sebagainya, itu bisa. Boleh, dan itu ada dalilnya. Namun kalau dalam keadaan normal dan itu ada di rumah dan tidak menggunakan sepatu yang semacam itu, maka wajib hukumnya membasuh. Jadi bukan hanya sekedar bukan
Ya, bukan sekedar mengusap, tapi harus disiram, ya, disiram. Insya Allah ini besok di pertemuan yang akan datang akan di apa namanya dipermasalahkan hal ini tadi. Kalau dulu atau mungkin hari ini, di mana orang ke hutan dan menggunakan sepatu apa namanya yang semacam itu, dan di hutan itu kita berwudu, inilah yang boleh hanya mengusap sebagaimana hadis dari Mughirah tadi. Nah, kalau di rumah atau masjidnya itu adalah masjid berlantai, ya seperti sekarang ini bahkan mewah dan pakai granit atau pakai lantai yang kilap dan sebagainya, kok mau berwudu hanya diusap pakai sepatu yang ubet-ubet macam itu, terus kita hanya mengusap saja terus naik ke dalam masjid, apa itu kira-kira kita jadi omongan atau mungkin bahkan akan dimarahin oleh ya yang tukang bersih masjid. Ya, kayak dulu saya memang suka bersih masjid. Itu ada pada saat itu ya polisi itu. Ya polisi nggak tahu itu karena itu menggunakan dalil ini. Dia bersepatu ini langsung pakai ini naik ke ini. Oh, tak urah kamu. Tak suruh. Habis apa ya? Habis kotor. Ya kalau mau sholat aja gitu, ya kamu sholatnya di sana saja, jangan di dalam masjid. Wong di luar saja boleh kok. Jadi tanah, jangan naik ke masjid. Ini urusan saya ini. Ini urusan saya, harus ngepel, harus nyapu dan sebagainya, enak aja. Walaupun polisi ya tetap aja tak urak-urak suruh turun. Kamu ya enggak boleh. Mungkin ini dalam ini boleh, terserah. Ya itu ada dalam ini bahwa walaupun boleh dibasuh dan sebagainya terserah, tapi jenengan tidak berhak untuk sholatnya di dalam masjid karena urusannya adalah urusan bersih. Kalau kamu yang kayak gitu itu harus di hutan atau mungkin jadi kayak gini, tapi jangan sholatnya di dalam masjid tapi di luar di sana tuh di pelataran ya yang tidak pakai yang tempat sandar. Nah ini, jadi begitu. Jadi walaupun boleh, tapi yuk empan papan dan ada asbabul apa namanya ya bukan asbabul wurudnya atau sebab-sebab dibolehkannya semacam itu tadi. Oke, mungkin itu untuk kajian hari ini dan kita lanjutkan dengan si malakama. Ini kodak-kadek katok ya, walaupun diprotes oleh beliau ya Profesor Doktor ya yang menjadi ketua PBNU dulu waktu di Taiwan ya pernah saya menyampaikan apa itu sudah tidak apa-apa, ini hanya kodak-kadek katok. Si malakawasi silakan inspirasikan masalah Anda lah langsung aja kami akan membantu Anda dulu. Itu kalau ada pembicara yang didatangkan ke Taiwan, biasanya Iwamit itu menggabungkan untuk sesi tanya jawab di di acara Simponi Pagi. Ini untuk kali-kali ini kayaknya walaupun ini pernah kayaknya nggak diliput atau digabungkan seperti Gus Ikdam atau mungkin siapa dan sebagainya. Terserah itu kebijakan dari kepengurusan yang memang lagi ini. Tapi biasanya itu tadi ya kayak dulu ya pada saat kalau biasanya itu dulu adalah Profesor Dr. Ali Aziz yang sering sekali berkunjung ke Taiwan. Tapi nggak tahu sekarang masih sehat apa sudah meninggal ini. Ada beritanya belum? Halo. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini biasanya yang tahu itu PCI itu dulu karena undangan itu biasanya dari PCNU. Oke, ya kita lanjutkan saja. Si Malakamasi silakan inspirasikan masalah Anda langsung saja kami akan membantu Anda. Sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ada unek-unek yang mau ditanyakan kepada Abah, dipersilahkan jemaah semuanya dengan password Iwamit. Allahu Akbar. Barakallah. Ayo, harus ada yang memulai, maksudnya yang kelompok yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Lihat yuk. Tentang beberapa pertanyaan. Kita niki berhubungan kali tema penting niku masalah wudhu. Niki dan masalah ngusap kepala niku memang harus dubi kulit kepala nopo namun misalkan rambutnya tebel niku mungkin mboten ngantos dubi kulit kepala niku pripun hukumnya nopo sudah diperbolehkan atau bagaimana? Oke, ya. Terus yang lagi? Kedua, ini titipan pertanyaan di luar tema, Pak. DPR ya. Masalah anak di luar nikah. Itu apa iya anak di luar nikah itu nggak mendapatkan hak apapun dari kedua orang tuanya? Kalau nasab mungkin apa ia benar tidak mendapatkan, terus masalah kebutuhan dan kebutuhan seluruh kehidupannya itu nggak ada ibaratkan diterlantarkan. Masalahnya ada perkara yang seperti itu, Pak. Nah, itu titipan pertanyaannya seperti itu. Mohon penjelasannya. Terus mana yang didahulukan antara udahlah itu dua aja, Pak. Yang satunya tidak jadi. Ya. Biasanya didahulukan antara suami dan orang tua gitu. Masalah kalau masalah antara suami dan orang tua ini ada sih Pak pertanyaan masalah kebutuhan. Mana yang didahulukan antara kebutuhan suami dengan membayar hutang? Bayar hutang kok tak kira orang tua. Nah, gini. Ya. itu Pak, itu butuh penjelasan. Masalahnya ya kalau masalah kebutuhan suami sih nggak terlalu urgent sih kalau dipikir masalahnya bukan kebutuhan pokok gitu Pak. Kalau hutang itu terus bagaimana hukumnya? Seandainya itu menolak gitu loh Pak. Ya. Itu aja Pak, butuh penjelasannya Pak. Matur nambah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator langsung? Monggo Abah langsung mawon. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu al-wajibu mashubati rasi walau sya'ratan wahidatan fi haddi rasi. Tadi disampaikan gitu. Yang dimaksud mengusap kepala itu adalah mengusap rambut walaupun sehelai, yang rambut itu tadi disampaikan ya, yang rambut itu adalah bi alla yakhruja bil maddi anhu min jihadin nuzulihi, yaitu membasuh rambut yang ada di kepala ya, yang rambut itu jika dilembrekkan, tadi kan dilembrekkan itu kalau dilepas itu tidak melebihi dari batas kepala atau gicok ya, ke leher sebelah atas. Berarti cukup mengusap sebagian rambut, yang dimaksudkan bagian kepala itu adalah sebagian rambut yang ada di kepala, bukan yang
di batas ke bawah atau di bawah. Jadi kok yang dibasuh itu rambut yang ada di pundak tidak sah. Apalagi yang rambutnya panjang sampai ke bokong, diusap bokongnya, ya itu tidak sah. Yang boleh diusap itu adalah yaitu rambut yang sebatas kepala, ya tidak yang di bawahnya. Jika rambut itu dikelembrehkan, lah nek rambutnya digelung, mana yang harus dipegang? Tidak boleh memegang gelungnya, atau mungkin gelungnya pakai gelung bunder itu yang pakai itu tidak boleh memegang gelungnya, karena gelungnya itu jika dilepas rambutnya itu akan nyensreh dan itu hanya terpegang mungkin bagian pucuknya saja. Lah yang dipegang bagian mana kalau digelung atau tidak diikatan? Ya tadi disampaikan, yaitu di ubun-ubun. Nah kan begitu. Jadi sebagian ubun-ubun itu sudah otomatis gelung, orang mungkin orang itu gelung itu kok di ubun-ubun, ada nggak kira? Ya ada, itu anak kecil itu lucu, kalau yang dikencang itu di pas ubun-ubunnya ada kan, dipakai karet gitu ubunnya itu. Nah itu ada. Ya tapi biasanya kalau gelungan atau mungkin dikencang karet itu biasanya di belakang. Ya di belakang, bukan di ubun-ubun. Ya ada sebagian yang hanya di ubun-ubunnya dijilat, tapi itu jarang. Jadi itu ya untuk masalah mashubati rosi. Yang keduanya tadi apa ini? Apa yang keduanya tadi? Oh ya. Itu Pak, apa? Anak di luar nikah. Oh iya iya. Apakah mendapatkan hak? Ya, anak di luar nikah. Mendapatkan hak ya. Atau karena ada penelantaran gitu Pak, karena dia punya pengetahuan ya, bahwa anak itu nggak ada nasab, nggak ada hak atas harta, atas apa, jadi ditelantarkan gitu loh Pak. Sudah tuh Mbak Ina. Sudah ingat. Ya yang penting hanya itunya juga. Iya. Maaf. Jadi anak di luar nikah itu adalah ya anak manusia. Itu anak manusia enggak? Ya tetap anak manusia. Manusia, Kak. Ya, anak manusia itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap yang lahir itu Allah menilainya itu adalah ala fitrah, yaitu suci, bersih, tidak haram. Yang haram itu bukan anaknya. Yang haram itu adalah kesalahan ibunya dan kesalahan dari siapa? Laki-lakinya atau bapaknya. Ya itu. Jadi anaknya tetap saja dihitung suci dalam agama Islam. Dan anaknya itu ya berhak mendapatkan rumatan. Apa ke rumatan? Ramutan ya boleh lah ya. Ya dari orang tuanya. Ya jika orang tuanya khususnya adalah ibu. Atau mungkin bapak yang memang harus bertanggung jawab kalau dia nggak minggat. Ya, kalau dia itu nggak bertanggung jawab, ya sudah ibu, atau mungkin ya saudara-saudara dari ibu, atau saudara-saudara dari bapaknya kalau memang dia ketahuan dan beneran. Nah, atau mungkin jika dia itu bertanggung jawab langsung menikahinya, ya itu adalah tetap itu adalah bertanggung jawab untuk nguramut atau ngurusi. Ya kalau enggak ada ya siapa saja, hukumnya jadi fardu kifayah. Ya siapa saja yang mampu, yang tahu, apalagi saudara, ya wajib untuk ngurumat. Dan enggak boleh lahir, walaupun lahirnya di luar nikah terus dibenci, dikatakan anak jadah, haram, terus dibiarkan begitu saja. Dan di mana itu nanti
apa namanya itu ya faktor kemanusiaannya di mana? Lagi anak hewan aja itu harus dimuliakan, apalagi anak manusia, walaupun mungkin tidak sesuai dengan syara atau syar'nya cara itunya ya dari syariatnya yang tidak yang tidak berhak di sini adalah yaitu soal kewalian. Kewaliannya itu jika itu lahir tidak ada yang menikah atau tidak ada yang tanggung jawab menikah. Dulu pernah saya sampaikan, lupa apa enggak, kalau ada orang yang hamil di luar nikah, batas umurnya itu dia berapa bulan di dalam kandungan. Ayo, yang siapa saja menikahi maka dia berhak menjadi walinya. Ayo, batasnya berapa? 4 bulan. 2 minggu. 4 bulan. 7 bulan, Bu. Buat apa? Iya. Saya pernah menyampaikan dan itu adalah dalam satu dalam satu kitab secara otomatis. Nah, ini disampaikan oleh guru saya, yaitu Mbak Yeswada Suryah NU Kabupaten Cilacap. Dulu pernah pada saat membaca kitab itu ada hal yang dibacakan, lupa kitabnya apa ya. Jadi seorang yang hamil di luar nikah, bukan melahirkan di luar nikah, bukan, hamil di luar nikah, maka tidak ada idahnya. Tidak ada idahnya. Mau diidahkan kemana? Yang ada idahnya itu sampai melahirkan itu kalau dia punya suami. Kalau nggak punya suami ya nggak ada idahnya. Bahkan ya sangat dianjurkan jika ada yang mau adalah menikahinya kapan saja pada saat kehamilan. Karena apa? Ya satu, mungkin untuk biar ada yang bertanggung jawab. Hanya saja pertanggungjawaban itu adalah ada batasnya. Jika sebelum bayi janin yang ada di dalam perutnya itu adalah berumur, tadi disampaikan 4 bulan, boleh, bagus. Tapi sebelum 6 bulan, ya sebelum 6 bulan, 4 lebih lah, sedikit atau gimana, sebelum 6 bulan, kok ada yang mau nikahi? Siapapun mereka, kok dilala yang nikahi adalah orang yang menghamili atau gerandongnya itu bertanggung jawab. Bagus itu. Nah, siapapun yang menikahinya sebelum janin itu berumur 6 bulan, ya, lebih 6 bulan berarti di bawah 6 bulan, maka dia secara hukum itu adalah boleh menjadi wali. Paham ya? Nah, tapi jika janin yang ada di dalam kandungannya itu sudah berumur 6 bulan lebih, maka siapapun yang menikahinya boleh. Jadi jangan malah dibiarin besok dinikahnya, biar melahirkan dulu baru boleh dinikahi. Enggak, justru enggak ada idahnya. Siapapun yang menikahinya, ya siapapun itu, baik itu yang menghamilinya atau yang tidak menghamilinya, ya dia hanya sebagai mungkin penanggung jawab daripada malu dan sebagainya. Wah, ini juga lahan baik ini. Ya bagi mungkin orang lain. Ini pernah ada nih teman saya, sampai hari ini jadi orang kaya itu. Anak ya merantau di Jakarta, Cina kaya raya, anaknya hamil di luar nikah.
Ya, dia hamil di luar nikah. Lalu dia itu bekerja di situ. Nah, karena yang menghamili nggak tahu kemana, langsung dilalah. Ya, ini dilalah itu, ya si teman saya itu belum menikah. Ya, belum menikah. Atau ada kejadian yang sudah menikah. Wah, dicekel majikane, kowe kok nikah karo anakku. Bertanggung jawab untuk ini. Mau nggak? Mau. Yo akhirnya mau. Dan akhirnya apa? Ya anaknya yang tanggung jawab yang jadi ini, yang jadi walinya ya dia. Nah, jadi akhirnya jadi menantunya, majikannya, niki ketiban baru ini jadi orang kaya sampai hari ini. Ini ya. Nah, tapi ini bukan kaya atau tidak. Jadi prosesnya begitu. Jadi kalau siapapun yang menikahi, kalau janinnya sudah lebih dari 6 bulan lebih, maka dia tidak berhak dengan secara syarah untuk menjadi walinya. Ini kemarin saya baru menikahkan. Nah, menikahkan apa namanya orang. Orang yang sudah hamil. Yang sedang hamil udah besar. Sudah lebih dari 6 bulan. Saya katakan dia cara ya malah tetangga, tapi dia nggak tahu kemana itu. Jadi akhirnya yang menghamili itu bertanggung jawab. Tapi dia menikahinya adalah sudah umur 6 bulan lebih. Nah, kan sudah hampir melahirkan 8 bulan. Saya sampaikan, saya nikahkan. Tapi ada satu titipan yang harus Anda ingat. Ini siang kakeknya. Walaupun Anda yang menghamilinya, karena ini udah umur lebih dari 6 bulan, maka Anda hanya berhak untuk menikahi ibunya dan tidak berhak menjadi wali dari anaknya besok. Kecuali kalau dengan dulu cepat-cepat menikah. Maka sebelum 6 bulan Anda boleh untuk menjadi walinya. Maka besok ya, setelah di USG ya dilihat. Nah, sekarang kan ada alatnya yang untuk melihat laki-laki atau perempuan walaupun ada walaupun di dalam perut. Itu namanya apa ya? USG. Ya USG ya. Saya dulu itu katanya bisa dilihat, kirain lihatnya dari mana. Kalau dilihat dari mata lewat ya nggak bisa, jadi pakai alat. Nah ternyata katanya perempuan. Ya saya berani ngomong kayak gitu. Tolong Anda sebagai orang tua, ya Anda harus memegang ini, biar tidak berlantur-lantur kesalahan ini adalah diturunkan kepada anak-anak jenengan. Ya, itu akhirnya saya sampaikan besok kalau ini anak udah besar dan menikah, tolong panjenengan jujur nanti di hadapan penghulu waktu di KUA, jangan di setempat itu ngomong ya bahwa ini adalah kejadiannya begini, tolong Pak Penghulu ya biar nggak malu, ini dulu saya menikahi ini itu janinnya udah umur 8 bulan. Katanya begini. Jadi saya tidak berhak menjadi wali. Yang berhak malah panjenengan sebagai kodi. Ya, tolong nanti nikahkan walinya panjenengan. Nanti tanpa harus menyerahkan kewaliannya. Gitu. Jadi tanpa harus akad kewalian. Karena sudah otomatis. Itu dalam catatan. Biar nanti tidak turun-temurun, nanti tidak sah. Kalau nikahnya nggak sah lagi anaknya, ya tambah lagi. Nanti terus turun-temurun itu ya, tentang masalah itu. Nah tentang masalah hak waris, memang kalau dalam agama itu, kalau dia sudah meninggal, sudah lahir, terus ada orang ada yang menikahinya, hak warisnya itu hanya dari ibu.
Seandainya anak itu sudah besar, ibunya meninggal, ya besar apa enggak besar, pokoknya ibunya meninggal, dia seorang kaya ibunya, maka itu sebagai ahli waris dari ibunya, bukan dari bapaknya. Ya karena bapaknya itu adalah tidak sebagai walinya, itu secara agama. Namun kalau secara hukum negara beda lagi. Yang penting kok masuk di dalam satu keluarga, kok ada bapak, ada ibu dan sebagainya, tidak meriwayatkan kelahiran, ya secara otomatis dia itu adalah secara hukum negara itu ya tetap satu keluarga. Ya tetap akhirnya di hukum negara dapat ya bagian, itu hukum negara. Dan itu ya jika tidak ada permasalahan yang muncul. Tidak ada permasalahan yang muncul. Kalau toh ada permasalahan yang muncul, bukan berarti anak ini belas tidak dapat apa-apa. Mungkin dari bapaknya, ya walaupun itu bukan bapak kandung. Tetap saja, lagi dalam pembagian waris, kok ada orang pengemis atau mungkin siapa kok lewat di depan, atau mungkin ada orang terlantar di itu saja boleh diambilkan dari hartanya untuk diberikan kepada mereka di luar di luar waris. Jadi gitu, boleh dikasih, bukan berarti haram dikasih, tidak. Itu ya, paham ya? Begitu. Yang terakhir, mana yang didahulukan? Antara suami dan utang. Oh, suami dan utang. Ini lucu ini. Nah, begini sebetulnya ya malah beda itu. Kalau suami itu bagi istri itu tidak wajib mendapatkan nafkah. Tidak wajib mendapatkan nafkah. Kalau hutangnya istri atau mungkin hutangnya bersama, itu adalah wajib bagi mereka. Jadi begitu, mana yang harus didahulukan? Walaupun hutang itu ya wajib didahulukan, bukan berarti suami diabaikan. Ya lihat suaminya gimana. Kalau suaminya di rumah sakit-sakitan, umpama dia nggak bisa cari duit, mungkin nggak bisa makan dan sebagainya. Sebagai istri yang baik yang mereka mencari uang, ya karena seizin suaminya, ya maka suaminya sepantaslah hanya sekedar untuk hidup. Ya boleh dikasih. Selebihnya dikumpulin gonya utang. Paham betul? Paham, Pak. Nah, kondisinya itu suaminya lebih banyak hasil, Pak. Cuman menuntut uang istrinya. Sementara istrinya punya hutang dikarenakan suami. Ya, berarti itu kan sama saja. Berarti kewajiban bersama. Ya, bersama. Dan bahkan secara hukum itu adalah laki-lakinya yang bertanggung jawab. Karena seorang laki-laki itu adalah bertanggung jawab untuk mendapatkan seorang laki-laki untuk bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara tanggung jawabnya. Tapi tanggung jawab itu ya terbatas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kecuali ya batas kemampuannya. Batas kemampuannya gimana? Kalau suaminya kaya raya dan sebagainya, kok istrinya punya hutang, yo tetap itu adalah kewajiban suami untuk membayarnya. Apalagi hutangnya itu adalah untuk bersama. Ya, untuk bersama, itu jelas itu. Nah, terus kalau jika seorang perempuan atau istrinya yang memang mampu, ya padahal dia punya hutang bersama suaminya, ini adalah walaupun secara hukum tidak wajib, tapi secara moral ya tetap tanggung jawab bersama.
Ya tidak ada salahnya seorang istri itu membayar utang atau mungkin nanggung kebutuhan ya suami ya utangnya. Tadi sampaikan kalau dalam keadaan lemah, mungkin sakit-sakitan, nggak ini padahal punya utang. Ya gimana? Ya tadi itu suaminya ya tetap diuripi, ojo kon mati. Nah utangnya ya dicicil. Ya kecuali pas-pasan sudah janji dan uangnya pas untuk bayar utang, kok suaminya butuh untuk apa? Nah itu baru pertimbangannya. Mana yang wajib itu? Ya wajibnya itu adalah ikhtiaru baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Artinya gimana? Dilalah suaminya itu sakit keras yang harus umpama ya biayai diobatin secara wajar. Ya secara wajar dan prediksinya adalah ya sebagai penolong. Itu ya harus diutamakan. Nah terus gimana untuk kanunnya, untuk utangnya? Ya ngomong jujur sama yang diutangin. Begini. Mungkin sebagian atau mungkin diundur nyarutangnya dan sebagainya. Itu sesuai dengan perjanjian. Atau mungkin kok hanya uangnya sebagian. Jadi umpama dia butuh pengobatan mungkin 1 juta padahal utangnya 2 juta. Yo yang 1 juta dibayar utang, sing separuh ngurusi suami. Begitu. Berarti orang hidup itu akan selalu dihadapkan si malakama atau ikhtiaru baina dharurain. Walaupun ini nggak bisa disamakan si malakama dan ikhtiaru baina dharurain. Tapi ya itu tadi sama saja kan. Sama saja. Orang yang dihadapkan dua pilihan semacam itu kan berarti si malakama kan kan begitu. Nah inilah yang saya maksud bahwa si malakama itu adalah semacam ini ikhtiaru baina dharurain. Jadi begitu. Yuk dilihat masalahnya gimana. Jadi sebagai perempuan kesempatan Anda untuk bersedekah kepada suami walaupun semua adalah suami yang bertanggung jawab. Ojo mentang-mentang. Tapi jika suaminya kok kaya, kok pelit, itulah yang perlu diurus, disampaikan, bahkan dalam secara hukum dilaporkan ke desa atau dilaporkan ke RT RW langsung ke desa, maka akan ini dan itu jenengan berhak karena Anda berhak jadi ya istri begitu berarti tanggung jawab daripada suami kecuali tadi kebalikannya. Oke, mungkin itu ya cukup. Sudah tinggal 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Abah. Mau bertanya bisa, Abah? Silakan. Ayo, cepat. Ini Abah, saya mau menanyakan jika suami berhutang tanpa sepengetahuan istri dan kemudian mereka bercerai, apakah si istri wajib membayar hutang suami? Dan ya. Satu lagi begini Abah, suami itu sering berhutang dan mengatakan kepada pihak yang mengutangi, saya akan menceraikan istri saya bila saya tidak sanggup membayarnya, maka saya serahkan istri saya untuk dinikahi Bapak. Begitu, itu gimana hukumnya Abah? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dulu anak kembar saya ini mau berangkat sekolah. Oke ya, ini pertanyaan lucu ya. Seorang suami punya hutang yang nggak ngomong dan itu untuk apa lagi untuk urusan suami sendiri. Ya maka seorang istri dia tidak berhak untuk membayarnya. Artinya secara hukum tidak berhak untuk membayarnya kecuali istri memang ridho, ikhlas dan membayarkan, itu adalah dihitungnya sebagai sedekah.
Walaupun istri itu benci pada suaminya, kok gelem bayar ke, inilah yang dimaksud alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra, dalam keadaan sesak hatinya, ya tetap mau membantu orang lain, berarti bagus. Tapi seumpama kok enggak, ya berarti memang tidak wajib. Ya secara hukum pun tidak wajib. Ya, karena memang itu adalah hutang daripada suaminya, kecuali hutang bank. Kalau hutang bank itu kan istrinya ikut tanda tangan. Tanda tangan berarti ya bareng-bareng. Gitu ya. Nah, yang kedua ini mosok bojone di gonya hutang. Gimana itu? Aduh, ini jawabannya angel lagi. Ya wis, tapi ini sekarang jawaban saya belum matok. Ini belum matok ya. Artinya belum matok. Jadi apa namanya? Seorang istri dijadikan borak, yaitu otomatis ya haram toh. Ya haram secara hukum ya otomatis mosok bojone nggo nyaru utang. Kira-kira sampean gelem enggak? Kadang-kadang gelem. Wah, yang istri kok jaminan. Kadang-kadang gelem, coba begini. Ya seumpama kok dia seorang tajir. Ya, seorang tajir kaya, wis keduren, duda keren. Dulalah, bojone kere beleh. Utang karo duda keren iku mau. Oh, akhir iso nyarutang, akhirnya apa namanya? Istrinya sana dinikahin saja. Ya walaupun secara hukum nggak boleh, ya istilahnya dengan niatnya ya nggak boleh begitu, tapi secara prakteknya itu boleh dengan cara tadi itu dicerai. Tapi dicerainya dia nggak boleh dengan niat untuk nyarutang. Nah, kalau niatnya untuk nyarutang ya haram. Tapi kalau niatnya sudah saya cerai, benar-benar saya cerai dan sebagainya, apalagi untuk biar istrinya itu mungkin bahagia karena dia tidak bisa membahagiakan. Umpama lu sing wedok yang dilala urung duwe anak, kira-kira mau nggak? Duren lo. Ya yuk, ini perasaan perempuan kira-kira. Boten. Yang benar mau enggak? Enggak, Mbak. Enggak. Ono sing ngomong gelem iki ning sing mburi iki mau nang ati. Mboten, Mbak, kalian dadi rondo, Mbak. Mau, Mbak. Dadi rondo, Mbak, sampai saiki wae ora apa-apa. Nah, begini. Hak cerai itu adalah untuk suami. Jadi apapun alasannya suami mencerai, cerainya itu sah. Apapun alasannya. Asal sudah dicerai, bukan niat. Jadi yang haram itu niatnya. Kalau benar-benar mencerai itu adalah dosa daripada suami. Kalau itu berniat untuk istrinya untuk nyarutang. Seorang istri kok begitu, kok istilahnya setelah itu dinikah oleh si dudanya tadi ini, ya jangan ada niat untuk membayar utang. Ya benar-benar dinikahi. Benar-benar secara wajar dan normal. Bagaimana? Boleh. Apalagi tidak ada beban anak. Tapi kalau ada beban anak, ya terserah dari perempuannya ini. Piye, kadang-kadang anaknya kayak apa mana anaknya wedok, wis gede-gede. Nah, kan bahaya. Nah, bahaya. Jadi orang yang sabar atau seorang istri yang sabar dengan suami yang lemah semacam itu, ya walaupun banyak utang, dibelan-belani ke Taiwan umpama, ya dibelan-belani ke Taiwan, dibelan-belani itu apa? Belan-belani. Apa ya? Diperjuangkan. Bahasa Indonesia. Diperjuangkan, diupayakan. Cara Indonesianya apa itu? Dibelan-belani itu apa ya? Diupayakan. Wah, dibela-belain. Iya, dibela-belain sampai istrinya cari apa namanya? Nafkah untuk kebutuhan bersama dan sebagainya. Itulah istri yang sholihah.
Wis pokoke sing penting mati urip mbok kere mbok apa ora urusan masalah ini. Walaupun umpama terjadi semacam itu seorang istri, yo sah-sah saja. Yang penting sudah dicerai. Nah, apalagi dalam artinya, apalagi gitu ada hiroh, wah bojoku ora kena jarpar, apa meneh apa nyerai aku. Ya wis apa-apa. Nah, terus dirah sing sugih. Lah itu namanya perempuan matre. Nah, tapi nggak salah. Ya tetap nggak apa namanya? Ya secara hukum nggak salah. Istilahnya boleh-boleh saja. Tapi secara perasaan, yo rasano dewe-dewe kira gimana gitu loh. Emangnya aku perempuan murahan gitu. Jadi harusnya begitu ya. Jadi begitu. Ya, habis waktu Iwami jihad yo. Dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Allah melaku dewean. Iwami jihad dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih semangat, kita masih bisa bersama-sama bermajlis yang insya Allah di dalam majelis ini kita dapat pencerahan bersama-sama. Baik saya, baik siapa saja, atau mungkin siapa saja. Karena apa? Ya pencerahan itu adalah apa namanya? Ya menjadi kebutuhan kita. Karena kalau tidak ada pencerahan, memete stresnya itu ya gue dewe. Jadi begini, kalau ada pertanyaan kayak gini, masalah hutang, masalah apa, itu walaupun saya menjawab, ya saya sendiri yang alami, ya sedang mengalami itu model begitu. Nah, dari pertanyaan ini akhirnya saya juga mencerahkan diri kita sendiri, menyampaikan hal yang semestinya gitu. Nah, mudah-mudahan lah majelis ini akan terus berkembang dan bermanfaat bagi siapa saja. Maka doa kita, Allahumma ja'al majlis Iwamid on air majlisan mubarakah. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang barokah, majlisan nafi'ah, majelis yang bermanfaat, majlisan majelis yang makmur. Tentunya kita diberikan keberkahan di dalam apa namanya kita karena bermajelis di sini. Mungkin walaupun ya apa namanya sebagian dari rezeki panjenengan ya diberikan untuk kemaslahatan kemajuan daripada majelis ini. Insya Allah disitulah letak nilai daripada keberkahan itu akan muncul insya Allah. Maka dari itu ya tidak lain dan tidak bukan ya saya hanya mengajak kepada panjenengan yang mau teruskan perjuangan ini, teruskan bermajelis di sini. Yakinlah kalau kita dalam majelis maka tangan Allah atau astana Gusti Allah itu akan bersama kita. Yadullahi faqal jamaah. Dan di dalam berjamaah ini kita bisa menerapkan yaitu hal yang dijamin oleh Allah tidak rugi. Yang pertama karena di dalam majelis ini kita bisa amanu, mempertahankan iman, wa tawassabil haq. Wa amilus sholihah, bisa beramal soleh. Karena di sini bisa infak dan sebagainya. Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr, dan kita saling ingat mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. Hanya dengan bermajelis maka kita dapat berwatawassabil haq watawassabil sabr. Maka bermajelis ini kalau memang watawassabil haq watawassabil sabr itu adalah sebagai syarat kita tidak rugi, maka bermajelis ini jadi hukumnya wajib. Jadi mana yatimul wajib bila bihi fahuwal wajib. Teruskan perjuangan ini dan kita harus memegang satu moto. Sudahlah, jadi apa tidak penting. Yang terpenting kita bisa menjadikan apa di mana saja. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya adalah di dalam masjid ini. Majelis ini. Yang terpenting satu moto.
Majelis ini harus kita mempunyai rumongso andarba ini, mempunyai maka merasa memiliki siapapun mereka, apalagi kepengurusan. Maka dari itu majelis ini adalah perlu kita gotong bersama, kita panggul bersama, kita sampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin di sana sedang kalau membutuhkan tempat untuk mengadu. Jadi itu ya. Jadi insya Allah majelis ini akan bisa terus, tapi dengan syarat satu, yaitu tadi rumongso andarba ini. Maka dari itu majelis ini tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sudah cocok, ayo rapi. Ya sudah, tidak apa-apa deh, tidak apa-apa, itu hanya penyemangat saja di belakang. Oke, 103, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun pandungane nggih, Bah. Niki kan majikan yang saya rawat niki meninggal. Kula nyuwun pandungane mugi-mugi enggal diparingi ngasal majikan ingkang sae. Mudah-mudahan. Oke ya, kita Fatihah bersama. Ayo, jangan hanya berfatihah untuk ini saja. Pokoknya kita yang sedang punya masalah, ya, kita yang sedang mengalami mungkin ya peralihan ya nasib. Ayo bareng-bareng, mudah-mudahan Allah menuntun kita diberikan nasib yang bagus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yughni. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma qilal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك المتقين وعبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس وامق الخير مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين بسبب مجلس وامق الخير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلد تايوان وفي المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإنا ضال وعلمنا فإنا جاهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sekian kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.